Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Multi Amelia dari Prodi 1 Gizi dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang definisi lipid. Definisi lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi jika dibandingkan dengan metabolisme karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi sekitar 4-5 kilo. Sedangkan trigliserol bisa menghasilkan 9 kilo. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Minyak dan lemak merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Beberapa jenis lipid yang jumlahnya terbatas pada sel organisme memiliki fungsi sebagai kofaktor ujung. Hidrofobik protein dan mesenteresis intraseluler sebagai bentuk umum lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak, dan lemak. Memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. 2. Fungsi umum lipid. 1. Sebagai penyusun struktur membran sel. Dalam hal ini, lipid berperan sebagai barrier untuk sel dan mengatur aliran materi dan material. 2. Sebagai cadangan energi menyimpan makanan dan protein dan transport. 3. Sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Selanjutnya, pengklasifikasian lipid dan fungsinya di dalam tubuh. Lipid terbagi dua, 1. Lipid sederhana dan lipid kompleks. Lipid sederhana adalah ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contohnya, 1. Lemak. Lemak adalah bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua, lilin. Lilin adalah bentuk asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua, lipid kompleks. Lipid kompleks adalah ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang terjadi pada gugus alkohol atau asam lemak. Contohnya, 1. Fosfolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung residu asam fosfat. Yang kedua, glikolipid. Glikolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Yang 3, lipid prekursor dan derivat. Contohnya, asam lemak. Asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Asam lemak terbagi dua, yaitu 1. Asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap. Contohnya, asam asetat, asam propionat, asam valerat, asam kaproat, asam palmitat, dan lain-lain. Yang kedua, asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya memiliki ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Monosaturat adalah asam lemak yang memiliki satu ikatan rangkap. Contohnya, asam oleat. Yang kedua, polyunsaturat. Asam lemak ini memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap. Contohnya, omega 6. Yang ketiga, eikosanoid. Senyawa ini merupakan derivat dari asam lemak eikosat polinoat yang terdiri dari 20 karbon. Contohnya, prostonoat. Yang kedua, trigliserida. Lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah triasilgliserol atau disebut juga dengan trigliserida. Triasilgliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran atau lebih asam lemak.
gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Trigliserida yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Keuntungan trigliserida sebagai cadangan makanan dibandingkan dengan glikogen atau fatty adalah yang pertama, atom karbon pada asam lemak lebih mudah direduksi daripada sakarida sehingga proses oksidasi trigliserida lebih banyak menghasilkan energi 2 atau lebih kali lipat dibandingkan dengan polisakarida. Yang kedua, trigliserida bersifat hidrofobik dan anhidrat sehingga organisme yang menimbun lemak sebagai cadangan makanan tidak memiliki berat ekstra yang disebabkan oleh hidrasi air. Yang ketiga, fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer. Membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Jenis lipid lainnya yang pertama, hormon steroid. Steroid merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol. Steroid memasuki aliran darah menuju jaringan target. Ketiga, steroid memasuki steroid akan berikatan dengan reseptor protein spesifik pada nukleus sehingga akan mengubah ekspresi gen dan metabolisme. Jenis-jenis lipid yaitu yang pertama hormon steroid, yang merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol. Hormon steroid memasuki aliran darah menuju jaringan target. Yang kedua, ada vitamin, yaitu merupakan senyawa esensial yang penting bagi tubuh tetapi tidak dapat disintesis di dalam tubuh sehingga harus diambil lewat makanan yang dikonsumsi. Vitamin D3 kokalsiferol dapat mengkonversi liver dan hati untuk memproduksi enzim 1,25 dihidroksikokalsiferol yang berperan penting dalam regulasi kalsium pada hati dan tulang. Vitamin A atau retinol yang memiliki fungsi sebagai hormon dan pigmen visual pada mata vertebrata. Vitamin E adalah gabungan senyawa yang disebut dengan tokoferol yang berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin K berperan aktif pada siklus oksidasi dan reduksi pada formasi protrombin dan protein esensial pada plasma darah. Masuk pada pembahasan analisis kualitatif. Yang pertama, uji kelarutan. Lipid dan senyawa derivatnya memiliki karakteristik yang berbeda. Dia berbeda. Lipalaid tidak larut dalam larutan air, tetapi ia larut dalam pelarut organik seperti astom, alkohol, dan lain sebagainya. Yang kedua, uji alkohol asetat. Uji ini digunakan untuk membedakan lipid yang terdiri atas asam jenuh dan tidak jenuh. Dia terbagi dua, jenuh dan tidak jenuh. Uji ini dilakukan dengan cara mencampurkan beberapa tetes lipid ke dalam 3 ml ether dan ditambahkan 3 ml kobalt asetat 1%. Yang kedua, analisis kualitatif. Yang pertama, penentuan triacylglycerol secara enzimatik kolorimetri. Metode ini berdasarkan hidrolisis enzimatik triacylglycerol dalam serum dan plasma menjadi gliserol dan asam lemak atau FFA. Ia menjadi gliserol atau asam FFA ini oleh lipoprotein lipase atau LPL. Gliserol akan membentuk gliserol 3 fosfare atau 3G3P dan ADP. G3P kemudian akan dioksidasi oleh gliserol fosfate atau GPO untuk membentuk DHAP. Lalu hidrogen peroksida akan bereaksi dengan 4-min
aminion tipe atau 4 min AA dan fenol dengan bantuan PO untuk menghasilkan senyawa berwarna merah. Intensitas warna yang terbentuk memiliki proporsi yang sama dengan pada sampel dan dapat dianalisis dengan fotometer. Rumusnya nanti ada pada makalah. Yang kedua, penentuan kolesterol total secara enzimatik kolorimetri. Kolesterol ester dapat dianalisis secara kuantitatif, dapat menggunakan hidrolisis dengan kolesterol CHE menjadi kolesterol bebas dan asam lemak atau FFA. Kesimpulan pada makalah lipid ini adalah lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Trigliserol adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi. Jika dibandingkan metabolisme karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi sekitar 4-5 gram. Sedangkan trigliserol bisa menghasilkan 9 fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Sekian video presentasi makalah kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.